Pak Jokowi bikin program kunjungi rumah presiden untuk pencitraan. Apa benar itu cuma settingan dan ada adminnya? Kok mau sih orang datang 5-10 menit cuma untuk berfoto dan salaman? Ternyata setelah pensiun dari presiden, Pak Jokowi hidupnya jadi tidak tenang. Karena dia masuk tokoh terkorup posisi RP. Dan setiap hari harus klarifikasi ke wartawan dari kasusnya yang semakin hari semakin terbongkar. Supaya dikira orang baik dan masih banyak pendukungnya, Pak Jokowi membuat program silaturahmi berkedok wisata religi. Caranya ada 3 bus yang mengkoordinir untuk angkut orang. Setelah ditelusuri ternyata bus itu dari Masjid Raya Syekh Zayed dan cuma butuh 12 menit ke rumah Pak Jokowi di Kutai Utara nomor 1. Oh, terbongkar ya kenapa lokasi pembangunan masjid di situ. Anehnya, Pak Jokowi menetapkan beberapa aturan untuk pengunjung. Misalnya tidak boleh pakai sandal jepit, pakaian harus rapi, dan menggunakan celana panjang. Jam kunjungan ada 2 shift, jam 9 pagi dan maghrib sebelum jam 8 malam. Selain ratusan warga biasa yang setiap hari mengantri, kelompok 9 naga juga berkunjung untuk membahas topik rahasia. Padahal Pak Jokowi sudah tidak ada kepentingan karena bukan presiden lagi. Menurut kamu setelah pensiun dari presiden, Pak Jokowi hidupnya apa bisa tenang ya? Lembaga ini klarifikasi Pak Jokowi tidak terbukti korupsi untuk kepentingan pribadi. Loh, bukannya ada pejabat pemerintah yang dipidana seumur hidup padahal tidak mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi hanya karena merugikan negara 400 miliar. Terus kenapa OCCRP nggak menilai berdasarkan total uang korupsi? Ya kalau sudah tahu jumlah korupsinya ngapain harus repot bikin lembaga jurnalis internasional? Inilah alasan kenapa lembaga ini menggunakan judgement dan analisa dari penilaian akademisi dan jurnalis profesional. Bahkan OCCRP ini banyak mendapatkan penghargaan internasional serta tidak pandang bulu. Sampai Presiden Erdogan dan Presiden Putin juga pernah masuk nominasi. Terus Jokowi ini dianggap korup karena apa? Jadi kalau kalian bisa baca, pernyataan awal OCCRP menyebutkan Jokowi korup soal pelanggaran hak asasi, manipulasi pemilu, dan perampasan sumber daya alam. Lalu diklarifikasi lagi, korup yang dimaksud bukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Jadi selain korupsi untuk pribadi, sisanya berarti benar. Misalnya pelanggaran hak asasi manusia di proyek infrastruktur karena konflik lahan, di mana jumlah rakyat yang tertembak dan meninggal banyak sepanjang sejarah. Padahal rakyat punya hak atas rumah dan tanahnya, tapi malah diganti rugi seharga cilok. Misalnya jalan tol dihargai Rp6.700 per meter, dan tanah di Jakarta dihargai Rp50.000 per meter. Itu sih buat makan satu hari untuk satu keluarga nggak cukup. Selain rakyat jadi korban, proyek strategis nasional Jokowi juga membuat 5 BUMN merugi triliunan untuk bangun jalan tol dan kereta cepat. Bahkan bagi-bagi proyek ini merugikan negara 500 triliun. Ini diperparah dengan kerugian sumber daya alam. Misalnya cadangan nikel tinggal 6 tahun karena dikasihkan ke Cina, pasir laut dijual ke Singapura, dan tanah IKN diobral 190 tahun ke asing. Kalau menurut kamu kasus Tom Lembong yang dipidana seumur hidup, sama nggak sih kayak kasus Jokowi yang merugikan negara? Kan termasuk pelanggaran hukum tata negara. Pak Jokowi masuk ke dalam pemimpin paling korup nomor 2 sedunia. Emang Pak Jokowi korupsi, kok bisa masuk berita internasional di OCCRP? Menanggapi itu, Pak Jokowi cuma senyum-senyum aja dan suruh cari bukti kalau memang dia korupsi. Karena OCCRP itu berdasarkan voting dan survei. Padahal korup dalam bahasa Inggris itu artinya pengerusakan. Jadi maknanya lebih luas dari sekedar korupsi. Tapi menurut Rocky Gerung, pengertian korupsi itu tidak sebatas mengambil uang negara untuk keuntungan diri sendiri, tapi juga termasuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya. Misalnya anak, menantu, dan orang-orang terdekat. Ini terbukti dengan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Misalnya penyalahgunaan dana perlinsos saat pemilu karena papi sayang anak, dan memfasilitasi koruptor yang mau balas jasa ke Jokowi jika mereka mau membantunya. Ini terbukti dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun ke 34 dalam 5 tahun terakhir. Ikan Pak Jokowi berjasa membangun Indonesia dengan proyek infrastruktur. Justru itulah cara Pak Jokowi membuat lahan baru untuk koruptor. Bahkan uangnya lebih dari 500 triliun yang masuk ke politisi dan pejabat daerah untuk proyek strategis nasional. Angka ini gede banget karena sampai sepertiga dari anggaran PSN yang 1.500 triliun dan APBN kita yang 3.000 triliun. Jadi kalau mau dilaporin bukan ke KPK, tapi harusnya ke Mahkamah Agung Peradilan Tata Negara. Karena prestasi ini, Rocky Gerung bilang kalau Pak Jokowi pantas disandingkan dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad yang telah dilengserkan rakyatnya sendiri. Gimana pendapat kamu? Aku mencatat amal perbuatan Jokowi. Ya, sangat tertarik sekali tadi mendengarkan penyampaian pada cuplikan video sebelumnya. Tentu menjadi sebuah informasi penting dan menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita teman-teman. Ya, ini mengenai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ya, tentu dengan berbagai hal tadi disampaikan, ya dengan berbagai bukti juga yang dikeluarkan oleh media. Ya, ada juga satu hal yang saya lihat
Pak Jokowi membayar pengunjung agar datang ke rumahnya. Ya mungkin agar terlihat dermawan atau terlihat banyak dicintai masyarakatnya atau disambut riang oleh warga di sana. Kita nggak tahu juga sebetulnya tujuan-tujuan itu. Dan saya nggak tahu itu juga ucapan hoax atau apa, tapi itulah fakta yang beredar. Nah, kalau saya melihat, karena saya juga tidak terlalu jauh tadi mendengar video tersebut, saya coba lihat akan bahas di sini berdasarkan komentar saja dan saya akan ulas kepada kita bersama ya. Orang-orang yang mencintai manusia, ya manusia jolim terhadap rakyat sama jalim terhadap masyarakat dan rakyat. Pengunjung bayaran agar kelihatan orang yang dicintai rakyat, justru sebaliknya. Memang Mulyono tidak memikirkan rakyat, merampas uang rakyat untuk keluarga dan kelompoknya. Sepandai-pandai dan serapat-rapatnya menutupi bangkai pasti akan bau juga. Dan sepandai-pandai tupa melompat suatu saat pasti jatuh juga. Allah SWT tahu pasti akan ada hukuman umatnya yang berbuat jolim pada sesama dan yang tidak bisa menjadi pemimpin dan penegak hukum yang akhlakul karimah. Udah pensiun mah duduk manis sambil ngopi, mantap. Orang kalau sudah gila harta, gila hormat, gila pangkat dan gila jabatan akan lupa dengan kematian. Mulyono terkutuk iblis, berkepala manusia, licik dan penipu pembohong. Banyak duit pergi bagi ke rakyat untuk pamer rumah dari negara. Uang kok diboros-borosin hanya untuk pencitraan. Gak perlu sombong, uang negara, ya. Uang negara kok yang dipakai. Masyarakat tak punya rumah, top foya-foya. Kalau benar informasi ini saya setuju bila dihukum seumur hidup. Nah, jadi banyak juga masyarakat Indonesia tidak sedikit yang menyampaikan bahwa lakap Jokowi, adili Jokowi. Nah, itu yang sering sekali kita dengarkan muncul di publik, teman-teman ya. Tapi sampai sekarang saya nggak dengar, nggak lihat ya hukum itu berjalan atau setidaknya Pak Jokowi dipanggil ke KPK, ke Kejaksaan untuk klarifikasi atau hal-hal yang bersifat yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya. Nah kemudian kalau soal rumah dan makan mantan Pak Jokowi ya sudah lumayan toh bro. Tapi kalau ingin jadi orang keramat menurut manusia ya diatur waktunya bisa. Orang bahagia sendiri pun tetap bahagia. Itu kehendak Allah karena mengagungkan Tuhannya. Ya kepemimpinan beliau banyak rakyat kehilangan kerjaan, hutang negara tambah banyak, hukum dirusak oleh orang-orang yang rakus uang atau kerap disebut sebagai oligarki, oli pelumas, garki dan garki sama dengan digar, ki saiki, sing pelumas digas saiki. Ya jalan terus menurutku Allah ingkang adil ya. Rakyatlah saudaraku, walau makan lauk kerupuk sing penting ora merugikan negoro NKRI harga mati. Presiden paling gagal sepanjang sejarah RI, Bapak Mulyono. Jadi banyak juga yang menyebutkan bahwa presiden paling gagal itu adalah Pak Jokowi, bahkan lebih parah bahkan lebih parah kalau dibandingkan di zaman Pak Soeharto, ya banyak yang menyebutkan seperti itu. Pak Soeharto nggak ada orang bunuh diri karena kelaparan, ya. Di zaman Jokowi mungkin ada, ya seperti pernah disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ya di daerah mana tuh di NTT sana kalau nggak salah tuh di Kupang kali ya, kalau nggak salah ya pernah tuh kejadian karena kelaparan dibelah tuh perutnya kata gitu. Nah lalu kemudian Jokowi, Gibran dan Bobi adalah pengkhianat partai politik dan perusak sistem ketatanegaraan demokrasi juga hukum di Indonesia. Masih nggak percaya adanya pencitraan dan setting-settingan Mulyono? Pertama, mau nunjuk dia populer disaingi supaya jangan di KPK. Kedua, mau menutupi semua kejahatan Mulyono dan ternak-ternaknya yang masih berlanjut sampai sekarang. Ketiga, cita-cita mengangkat Samsul jadi presiden dari keluarga yang dipercayai oleh rakyat. Mulyono, lu nggak bisa terus-menerus menutupi borokmu. Lo sama hanya sebatas hamba. Takkan bisa melawan kuasa Tuhan. Woi Mulyono, ya sekalian tuh langitlah lu jual segera. Ya ini masalah pagar laut juga di Tangerang ya, belum selesai-selesai juga. Katanya konon yang saya dengar nama Jokowi juga terseret ke sana ya. Dan sudah dilaporkan ke KPK. Kok ada mantan presiden seperti ini nggak punya malu? Job presiden sudah ganti kok masih sibuk dan repot.
Ada apa dengan Bapak? Kok hidupmu rendah, Pak? Tenang dong, seperti SBY waktu lengser ya, seperti SBY, Megawati dan lain-lainnya juga ya, presiden-presiden yang lainnya, Gus Dur ya, Habibie ya. Pencitraan sejak kampanye sampai tunggu sampai pensiun ya, tunggu pengadilan dari Pak Prabowo untuk koruptor sampai miskinkan para koruptor. Jokowi punya penyakit NPD. Penyakit ini kalau orang Jawa penyakit namplek, rai gedek, dan adil Jokowi ya. Ini anak pakai kacamata, pantas matanya nggak sehat. Kasihan masih muda punya penyakit hati. Kasihan nanti keturunannya punya ayah punya penyakit hati. Ini nih, ini ternak Mulyono nih kayaknya nih. Ya, oke okay lah teman-teman ya, bercanda-bercanda ya, jangan bahas serius karena itu perspektif Anda, penilaian Anda, sudut pandang Anda terserah ya. Kalau ini benar, aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan lantaran pembohongan publik itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Wahai para pemuja dan penjilat Mulyono, sadarlah sebelum terlambat. Dasar manusia stres orang ini, Pak Jokowi selalu di hati. Gak usah gedap berspol, apalagi bicara OCCRP, jelas sekali botol dipelihara. Raja Ngibul, apapun yang keluar dari mulut Jokowi, saya nggak percaya. Gak apa-apa biar datang sebanyak-banyak asal bayaran sesuai 4 kali kerja harian jika benar adanya. Lalu Jokowi memang kebal hukum dan kebal malu, tapi Jokowi tidak akan kebal takdir. Jokowi akan masuk menjadi sejarah Indonesia yang sangat buruk. Semoga KKN Mulyono terbongkar semua dan dimasukkan penjara seumur hidup agar presiden berikutnya jadi pelajaran ketika berkuasa tidak menyengsarakan rakyat dengan penuh penipuan dan kebohongan. Bangkai itu busuk, mau disimpan sebaik apapun tetap akan tercium. Kamu pengemis dungu yang otaknya tertimbun bansos rupanya. 2 kali pilih Jokowi, aku sangat kecewa seumur hidupku. Keluarga Jokowi penghancur konstitusi demokrasi Indonesia, penipu rakyat Indonesia. Batang bosok dibungkus, opo ayo tetap batang bosok. Basin buek aing robot ya. Yang terakhir saya baca, coba lihat ya, mengapa ya suka tipu-tipu menipu orang lain, pada dasarnya sama dengan menipu diri sendiri yang pada hakikatnya menipu Allah. Ingat Allah Maha Tahu, tunggu balasan. Ya sebenarnya masih banyak teman-teman yang ingin saya bacakan, tapi sorry tadi ya ada ajan sebetulnya, jadi saya minta maaf, tapi ini masanya tanggung tadi sedikit jadi saya teruskan. Ya saya minta maaf ya. Itu saja mungkin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.